Selamat siang kakak-kakak semua. Siang Kak. Siang Kak. Wah, lama nggak ketemu nih ya. Gimana kabarnya kak? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Gimana tugasnya? Padat sekali jadwalnya kayak kakak-kakak di Banten ini. Mantap. Mantap tugasnya. Iya kak, sebelum masuk ke refleksi aksi nyata, saya udah cek LMS ada beberapa ya yang masih belum unggah video, unggah produk videonya sama produk refleksinya ya. Silahkan nanti Kak, jika sudah ada videonya, silahkan diunggah dan diisi refleksinya juga di LMS. Terus di satu lagi, di refleksi kebermaknaan 2.1 sampai 2.5 masih ada yang belum. Oke Kak, gimana kemarin di Banten? Makanya telat buat video kayaknya ini, karena ada pelatihan lagi kemarinnya. Ada yang mau cerita gimana kondisi kemarin aman? Aman. Udah nggak, Kak Henry? Silakan Kak. Oke baik Kak. Sedikit cerita kemarin itu. Jadi ada kalau waktu itu kita belajar SEM, kemarin itu ada belajar SEP. Jadi hampir mirip-mirip lah, cuman SEP lebih ke program kepelatihannya. Jadi bagaimana membentuk siswa itu menjadi atlet atau kita menemukan peserta didik itu supaya jadi atlet gitu di program SEP kemarin itu. Dan tes pengukurannya juga kita harus sesuai dengan yang tes pengukuran dari Kemendikbudristek itu, yaitu yang ada 6 tes. Itu juga lumayan menyiksa tenaga kita sebagai yang udah berumur. Jadi cukup melelahkan itu di hari terakhir, dan juga harus buat refleksi juga, buat rencana tindak lanjut dari kegiatan TKSI-nya, gitu Kak. Mungkin yang lain nambahin. Silakan yang lain mau menambahkan. Terima kasih Kak Henry. Ayo, yang tingkatannya ini dibeda-bedakan Kak. Ada tingkat SD satu kelas, tingkat SD 2 kelas, tingkat SMP satu kelas, tingkat SMA SMK satu kelas. Jadi beda-beda kelas kita. Sama Oke sih Kak, sebenarnya, terima kasih. Silakan Kak Tiara. sama sih Kak sebenarnya sama yang tingkat SMA ataupun SMP, karena cuma beda jenjang aja, beda RTL-nya, TKSI-nya ya. TKSI-nya sebenarnya sama aja sih, cuma mungkin tekniknya aja kali yang berbeda. Sama satu lagi Kak, buat saya ya, tugas video aksi nyata mepet banget waktunya. Jadi terkadang Emang Ada iya, orang yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. oh iya, Jangan izin belum kirim, nggak sempat. Hari ini baru kirim. Oke iya Kak Sri. mepet Mepet banget ya aksi waktunya nyatanya. Kak. Jadi kalau yang video pertama tuh kalau saya pribadi, kalau saya belum puas, saya bikin lagi yang kedua, tag lagi. Ntar belum puas, menurut saya belum puas, bikin lagi gitu. Tapi di aksi nyata yang ini, aduh, ya udah deh, apa adanya.
Oke, Kak Tiara, terima kasih. Siapa yang ulang tahun tadi, Kak Henry? Kak Yuli. Oh, Kak Yuli. Oke, selamat ulang tahun, Kak Yuli. Nah, kakak-kakak, Izin Kak Mas. nanti. Oke, Kak Yuli, nggak apa-apa. Nah, untuk hari ini, kakak-kakak, kita hanya akan melakukan refleksi, refleksi terkait aksi nyata yang sudah kakak lakukan, proses pembuatan video. Untuk refleksi lebih menguatkan lagi, nanti kakak ada tugas di LMS ya, melakukan refleksi terkait aksi nyata ini. PowerPoint-nya hanya satu lembar kakak-kakak. Di sini saya izin share dulu ya sebelum saya mulai. Ini teknis yang kemarin saya jelaskan juga waktu persiapan aksi nyata. Ini yang akan kita gunakan untuk melakukan refleksi kali ini, Kak. Saya asumsikan kakak-kakak pasti sudah buat video, cuman belum sempat mungkin di-upload di LMS. Nah, kali ini kita akan coba melakukan refleksi. Kita mulai kakak-kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Salam sehat dan bahagia. Nah, kakak-kakak, pada sesi kita kali ini saya tidak akan menyampaikan materi apapun. Kita akan coba merefleksikan pembuatan video aksi nyata kakak-kakak dari hasil pertemuan kita luring di Banten dulu yang membahas modul 2.1 sampai 2.5. Nah, pada sesi kali ini saya akan minta coba satu persatu dulu ya sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih ada kegiatan mengajar di sekolah. Tahap refleksi kita pakai format GIPS ini ya, yaitu what, so what, and now what. Jadi tahap pertama what itu informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang kakak-kakak lakukan. Apa saja sih, misalkan kakak menggunakan gaya mengajar initiated learning, misalnya terus memilih model pendidikan gerak, terus informasi apa saja yang ada di video aksi nyata kakak-kakak. Yang kedua, so what, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kenapa kakak mengambil gaya mengajar itu? Kenapa kakak memilih model pendidikan itu? Terus keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran apa yang kakak-kakak lakukan selama proses aksi nyata tersebut. Terakhir, now what, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Jadi keseluruhan what, so what, and now what ini dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, isu-isu ketidakadilan sosial, dan materi yang sudah ada, yang sudah kita dapatkan secara luring kemarin, yaitu 2.1 sampai 2.5. 2.1 ada keterampilan mengajar PJOK yang efektif, misalnya ada analisis waktu belajar itu, analisis waktu belajar akademis, analisis pengembangan konten, dan analisis umpan balik. Strategi mengajar PJOK ada instruksional, non-instruksional, dan 11 gaya mengajar dari komando sampai belajar mandiri, self-teachingnya. Terus 2.3 kita masuk ke model pendidikan gerak, ada konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Modul 2.4 kita masuk ke pendidikan kebugaran. Terus modul 2.5 kita masuk ke sport education model. Sampai terakhir kita di modul 2.6 yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu sederhananya, Kak. Silahkan siapa yang ingin mencoba melakukan refleksi duluan. Silakan, Kak. Oke, Kak Henry, silahkan. Kak Henry yang memulai duluan. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta duluan nih karena habis ini mau ke kelas, jadi saya minta duluan. Jadi merefleksikan apa yang sudah ditampilkan atau direkam di video aksi nyata, dikaitkan dari modul 2.1 sampai 2.6.
kebetulan saya ambil kemarin model pembelajarannya itu adalah konvergen dan divergen. Nah, di sini saya menganalisis waktunya sudah sedikit meningkat untuk keterlibatan peserta didik dan penghalusan. Banyak pada saat praktek itu saya memberikan menghaluskan gerak yang dilakukan siswa agar lebih baik, karena materinya kemarin itu bola voli, yaitu servis bawah, dan kebetulan kalau di isu gendernya itu kebetulan siswa saya ini 90% perempuan, jadi cuma 10% laki-lakinya. Nah, akhirnya isu itu ya saya ambil juga karena laki-lakinya cuma 6 orang, sisanya perempuan semua, tapi kan saya harus tetap kesetaraan gender tadi, jadi ya tetap saya berlakukan antara putra dan putri. Pertama sih saya pisah, dan jaraknya juga berbeda untuk servis targetnya. Karena ini divergen dan konvergen, jadi saya buat mereka bisa menganalisis gerak mereka dan menganalisis gerak temannya juga. Jadi mereka sempat di video itu juga membenarkan kesalahan-kesalahan dari temannya juga, ada juga yang memberikan arahan kepada temannya juga. Jadi saya bisa ke yang perempuan, yang laki-laki ke yang laki-laki, ada juga begitu saya ke yang laki-laki, perempuan itu melihat cara atau gerak yang perempuannya temannya sebaya gitu. Kemudian untuk tadi analisis waktu sudah, kemudian untuk yang menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil itu kenapa saya pilih ini, ya karena yang dapat saya lakukan di sekolah waktu itu kemungkinan hanya ini, karena yang lain lapangan itu kepakai atau berbarengan dengan kelas lain. Jadi saya ambil ini untuk supaya bisa memaksimalkan tempat aja Kak, sama alat. Kemudian selanjutnya proses evaluasinya, jadi saya ada 2 kali evaluasi, pertama di tengah untuk perbaikan gerak tadi dan menanyakan tanya jawab dengan siswa bagaimana tadi dengan jarak 9 meter, dengan jarak 12 meter, apa yang terjadi dan arahnya kemana gitu. Karena saya bagi beberapa kelompok kecil, jadi mereka bisa menganalisis antar kelompok dan temannya sendiri. Untuk yang terakhir itu refleksinya, anak-anak itu dia setelah menemukan cara, mereka berkeinginan untuk berlatih sendiri untuk memperbaiki tadi, karena dia punya teknik dan ayunan lengan supaya arahnya benar dan dituju ke tempat yang benar, maka mereka ada yang berlatih sendiri. Kemudian untuk penerapan ke kehidupan nyata atau ke permainan nyatanya, mereka jadi menganalisis tahu di mana posisi tempat lawan terlemah. Jadi mereka servisnya mengarahkan ke tempat lawan terlemah gitu. Jadi itu refleksi yang bisa saya sampaikan sedikit dari video aksi nyata ini Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Henry. Ya, sebelum Kak Henry masuk ke kelasnya untuk ngajar, gimana Kak Henry, menurut Kak Henry hasil refleksi terkait perbedaan video pertama di awal dulu dengan video terakhir yang sudah Kak Henry buat ini? Perbedaannya yang pasti itu di analisis penggunaan waktu itu sangat berbeda sekali, karena di sini instruksi atau keterlibatan murid itu lebih banyak karena lebih melibatkan siswa untuk menggali apa yang dia bisa gitu. Kemudian untuk penghalusan lebih banyak dan juga ada motivasi anak dengan mengatakan bagus, itu sudah sangat baik, biasanya tidak pernah gitu. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Henry sudah melakukan mengupload video aksi nyata dan mendapatkan perubahan dari gaya mengajar Kak Henry yang dulu mungkin biasanya sebelum mengikuti pelatihan PKG PJOK ini sudah terjadi perubahan di video aksi nyata.
Oke, tepuk tangan untuk Kak Endri dulu. Terima kasih Kak Endri. Silakan siapa yang ingin melanjut nih? Lanjut untuk refleksi kedua. Kak Indriani, halo Kak Indri, silakan. Halo Kak Johan, Assalamualaikum semua teman-teman, apa kabar? Salam. Baik semua ya, ini kebetulan baru selesai makan siang Kak, izin tadi. Oke, semua mudahan sehat. Oke, baik, terkait dengan refleksi keterampilan, untuk yang sudah kita lakukan selama pelajaran, korelasi dengan pembelajaran 2.1, di mana pada saat sebelum saya mempelajari tentang analisis pengajaran yang benar dan efektif, saya pada saat itu video pembelajaran yang pertama yang dianalisa adalah pembelajarannya masih belum seluruhnya berpusat kepada peserta didik. Dengan kita mempelajari pembelajaran efektif, maka kita bisa lebih mengaplikasikan bahwa student center atau keberpihakan kepada murid itu, di mana kita bisa mengembangkan konten, menganalisa umpan baik guru, dan menganalisa waktu belajar yang dilakukan lebih baik lagi. Dan juga dengan mempelajari 2.1 itu, bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik menjadi lebih efektif dalam penerapannya di video yang diberikan. Nah, kebetulan video yang saya buat itu sedikit-sedikit mencoba bentuknya adalah SEM ya Kak. Bentuk SEM itu seperti Sport Education Model yang seperti kemarin saya sempat diskusi dengan Kak Johan. Jadi alhamdulillah bisa dilakukan, tapi ya bentuknya skupnya hanya satu kelas, jadi bukan skup yang besar, hanya satu kelas, tetapi alhamdulillah dicoba dan ternyata memang di luar ekspektasi, di mana siswa benar-benar bisa melakukan itu sesuai dengan apa yang kita arahkan. Walaupun di awal kita tetap mengarahkan pembelajaran itu dengan maksud tujuan kita, membicarakan tujuan pembelajaran, dan juga membicarakan tentang dengan sistem gaya mengajar komando yang kita menjelaskan dulu. Setelah itu sisanya siswa yang melakukan di video yang saya buat. Nah, korelasi di modul 2.2 setelah mempelajari modul 2.2, maka di situ kita mempelajari tentang strategi pembelajaran, menganalisis video tentang keefektifan pembelajaran. Itu pun saya coba. Oh, ternyata berapa kali sih anak itu diam, tidak mengikuti pembelajaran kita, berapa kali, dan melakukan keefektifan pembelajaran kita, berapa persen sih kita efektif atau tidak pembelajaran. Dan dari pembelajaran yang didapat itu, semakin kita menyadari, oh selama ini mungkin masih banyak yang terlalu banyak mengarahkan dibanding siswanya. Tapi dengan mempelajari strategi pembelajaran tersebut, alhamdulillah mungkin kita lebih tahu nih trik-triknya nih, atau strategi biar bisa diterapkan di pembelajaran yang kita buat. Dan melalui strategi pembelajaran SEM, Sport Education Model, benar-benar semua kegiatan itu benar-benar berpusat pada murid, dan kita hanya memberikan umpan balik positif, baik penghalusan gerak, dan juga mungkin pada saat afiliasi kita bisa bantu mengarahkan, dan juga pada saat latihan, pada latihan itu bisa juga kita bisa membantu mereka untuk memperhalus gerakan-gerakan yang diperbuat. Nah, pada modul 2.3, di mana di situ adalah kita mempelajari beberapa model pendidikan gerak akhirnya saya terapkan di permainan. Permainannya kebetulan saya ambil langsung dari teman-teman pada saat kemarin bicara tentang konsep ruang, konsep tubuh, pada saat teman-teman, dan itu permainan hadangan, dan saya rasa itu sangat menarik sekali ya. Dan ternyata ketika saya terapkan model permainan hadangan dengan bola tersebut di lomba kelas dengan sistem SEM itu, ternyata mereka sangat tertarik dan menarik, dan akhirnya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, jadinya konsep waktunya, keterhubungannya sangat
sangat baik di pembelajaran. Akhirnya pembelajaran model geraknya pun dapat dilakukan dan model pembelajarannya pun dengan SEM tersebut dapat terakomodir. Walaupun skupnya masih satu kelas. Nah, untuk di modul 2.4 adalah konsepnya adalah konsep ruang usaha, keterhubungan, dan di mana juga untuk perbedaan antara siswa yang di dalam kelompok. Nah, kita hanya mampu memetakan untuk siapa yang mana perempuan, mana laki-laki, dan kemampuannya tersebut secara asesmen diagnostik, dan kita memberikan nih arahan dengan minat bakatnya mereka di SEM tersebut. Makanya mungkin ada yang perempuan tidak mampu melakukan secara aktivitas fisik, bisa kita perankan mereka menunjuk sendiri dengan perannya masing-masing, dengan kemampuan mereka. Ada yang pintar fotografi, dokumentasi, ada juga yang lebih pandai mengamati sebagai penelaah, ada juga yang berperan sebagai, mungkin ada yang wasit, ada juga yang sebagai atlet sendiri yang ingin sekali menunjukkan kemampuan secara psikomotorik. Dan itu pun kita bagikan dengan kelompok yang sama, tiga putri dan 3 putra yang digabungkan bersama tanpa kita membeda-bedakan gender, dan mereka bisa beraktivitas bersama di kegiatan tersebut secara isu sosialnya. Nah, untuk 2.5 kita bicara tentang SEM, dan alhamdulillah sport education model tersebut sebetulnya hal yang awam yang saya ketahui sebelum saya mempelajari di kemarin pada saat hal yang nyata. Tapi ketika saya melihat teman-teman sangat antusias pada saat melakukan SEM, dengan Katri yang tiba-tiba punya ide, terus semuanya memiliki ide untuk muncul, Kak Tiara yang tiba-tiba ternyata model geraknya sangat sundulannya menjadi terbaik gitu. Dan ternyata itu menjadi suatu hal yang menarik menurut saya, yang wah, ini harus dicoba nih, apalagi ke siswa gitu. Apalagi Kak Johan juga bicara bahwa kemarin ini baru kita nih gimana ke siswa, dan ternyata memang excited sekali ketika dicoba. Tapi walaupun secara assessment rubriknya itu pun saya sempat kesulitan. Nah, itu ya bicara kita di 2.6 ya, di mana penilaian otentiknya dibuat akhirnya banyak random. Kenapa? Karena ada penilaian otentik yang bicara tentang model geraknya dan penilaian penghalusan, tapi ada juga yang perannya peran dari si pengamat, dan juga di akhirnya ada penilaian diri untuk diri sendiri, observasi, dan dari observasi saya sendiri sebagai guru juga menilai, dari siswa antar teman sebaya juga memberikan umpan balik, dan juga untuk penilaian yang diri sendiri kita bagikan rubrik assessment-nya. Mungkin itu Kak yang dapat saya pelajari dari hasil refleksi yang dibuat. Demikian Kak, terima kasih. Wah, terima kasih Kak Indri, menarik sekali sepertinya ya. Nanti saya akan coba cek video kakak ya. Ini menarik nih kalau dari hasil refleksi Kak Indri dan Kak Indri. Terima kasih. Oke, kita lanjut kakak-kakak ya, karena masih banyak nih peserta. Biar saya ada bayangan sebelum saya memberikan penilaian ke video. Setidaknya saya sudah ada bayangan nih seperti apa sih video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat, yang relevan dengan materi atau konten yang sudah kita pelajari di PKG PJOK ini. Silakan Kak, siapa selanjutnya? Yuk, siapa nih? Siapa yang lagi tidak terlalu sibuk? Ayo, semangat. Semangat, semangat, walaupun capek. Ada Kak siapa nih? Kak Luksi, ada Kak Ustazah Rita. Oh, Kak Luksi ini yang sudah
Angkat tangan, silakan Kak Lutfi. Baik, terima kasih Kak Johan. Apakah suara saya terdengar? Oke, aman Kak. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan refleksi aksi nyata yang sudah saya laksanakan ya. Untuk take video itu saya sebanyak 2 kali take video. Yang pertama itu sebelum ke Parung lagi. Lalu yang kedua kemarin hari Senin ya. Karena dirasa ada yang kurang saja gitu dari videonya gitu terkait pembelajaran. Nah, untuk perbedaan dari video yang pertama ya, yang dikumpulkan sebelum ke Bogor dengan yang kemarin yang dikumpulkan adalah lebih banyaknya aktivitas peserta didik dibandingkan dengan instruksi guru kepada muridnya. Di situ saya pribadi mencoba untuk memberikan lembar assessment di awal dan juga materi apa saja yang diberikan guru kepada murid. Jadi murid sebelum melakukan aktivitas sudah tahu itu apa saja yang akan dipelajari. Saya sendiri ngambil permainan bola tangan, permainan modifikasi bola tangan karena dilihat dari tempat sekolah, dari lapangannya, dari peralatan yang dipunya gitu, memungkinkan untuk bermain bola tangan yang tentunya dimodifikasi atau disesuaikan dengan kondisi sekolah seperti itu. Pertama-tama saya berikan dulu lembar assessment kepada murid agar murid lebih tahu apa yang akan mereka pelajari pada hari ini dan juga bagaimana nanti ke depannya dia bisa menilai diri sendirinya, dia bisa menilai antar temannya, dan juga dia tahu nanti guru akan menilai apa saja kegiatan hari itu. Setelah itu masuk ke materi ya, saya jelaskan dulu materinya apa, bola tangan, lalu bagaimana teknisnya, bagaimana gerak dasarnya apa saja, dari gerak dasar melempar, menangkap, gerak dasar mengoper atau dribble dan lain sebagainya saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, lalu di kegiatan intinya dimulai dari pemanasan secara statis dan juga pemanasan dengan permainan, lalu masuk ke latihan gerak dasar. Gerak dasar sendiri, gerak dasar melempar, gerak dasar menangkap, lalu ada permainan yaitu permainan kucing-kucingan, melatih koordinasi gerakan peserta didik tersebut. Lalu saya mencoba untuk bermain 2 tim ya. Kalau bola tangan aslinya kan dia pakai gawang, saya coba pakai target kon di situ. Saya coba pakai target kon. Untuk awal-awal satu timnya berisikan 6 orang, namun karena lapangannya yang tidak terlalu besar, jadi di situ saya kurangin, jadi 4 lawan 4. Begitupun juga dengan laki dan perempuan itu sama. Jadi saya tekankan kepada anak murid bahwa cabang olahraga tidak ada gender gitu, dalam arti sepak bola laki perempuan bisa dimainkan, bola voli laki perempuan bisa dimainkan, bulu tangkis laki perempuan bisa main dan lain sebagainya seperti itu. Lalu masuk ke tahap akhir yaitu siswa diberikan lagi lembarnya sesuai dengan lembar yang tadi diberikan, lalu di situ bisa menilai apa saja yang bisa direfleksikan di situ, dari keterampilan geraknya, dari sikapnya, atau penilaian antar temannya seperti itu bisa diperhatikan. Lalu di akhir-akhir siswa diberikan kesempatan perwakilan, tidak semua, satu laki satu perempuan, untuk memberikan testimoni atau presentasi hasil belajar yang sudah dilaksanakan pada hari itu. Nah, jadi di testimoni tersebut atau presentasi siswa tersebut, siswa diberikan kesempatan untuk berbicara apa saja yang sudah dipelajari dan bagaimana istilahnya bagaimana skornya gitu. Misalkan saya pribadi apakah memiliki kemampuan dalam melempar bola, menangkap bola, kerjasama dalam tim, sportivitas, atau mengikuti pembelajaran dengan maksimal seperti itu. Lalu kekurangan dan kelebihannya apa pada hari itu yang dialami peserta didik. Secara umum keseluruhan dari video pertama yang diunggah di LMS dengan video yang kedua diunggah di LMS itu perbedaannya saya pribadi setelah mengikuti pembelajaran secara luring kemarin sangat banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman, dari Kak Johan juga, dari
yang lainnya untuk banyak model-model pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah ternyata. Lalu di situ saya menerapkan untuk mencoba di level fase C ya, di sekolah dasar, tentunya kelas 6. Kelas 6, jadi tidak melulu monoton yang selalu komando, tidak. Bisa di-compare gitu. Dalam satu pertemuan, gaya mengajar bisa beberapa gaya mengajar. Itu ada gaya mengajar komandonya, ada gaya mengajar resiprokalnya, divergennya ada, lalu gaya mengajar mandirinya ada, siswa bebas melaksanakan permainannya sendiri seperti apa gitu. Jadi untuk video yang kedua saya rasa sudah banyak perbedaannya, namun tetap saja masih ada saja 1-2 yang kelewat lah di yang sudah dicantumkan di RPP, masih ada 1-2 yang kelewat untuk diterapkannya gitu. Karena memang ada beberapa hal teknis ya yang di kondisi lapangan itu tidak bisa dikondisikan gitu, karena seperti waktu belajar harus 30 menit, ada potong karena ada kelas 1 atau kelas 2 yang ganti shift gitu ya, kan lewatin lapang, jadi stop dulu selama 5 atau 10 menit lalu dilanjutkan lagi. Jadi lebih ke situasional yang tergantung dari masing-masing sekolah seperti itu. Untuk di sekolah saya seperti itu, situasionalnya kadang terhenti karena ada yang lewat atau segala macamnya. Karena memang pintu masuk dan pintu keluar itu satu, hanya di dekat lapangan. Jadi mau tidak mau kalau ada motor masuk atau keluar itu terganggu seperti itu. Baik, terima kasih Kak Johan atas kesempatannya untuk memberikan refleksi pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Luksi. Tadi mungkin saya yang kurang dengar Kak. Kak Luksi lebih cenderung pakai model pendidikan apa tadi? Gerak, kebugaran, atau SEM? Model pendidikan gerak. Kalau untuk kebugaran saya tidak pakai kebugaran. Jadi lalu penerapan permainan. Jadi untuk permainannya secara langsung bermain, lalu ada asesmen yang saya coba, asesmen otentik di dalamnya gitu. Untuk kebugaran belum, dan juga SEM juga belum diterapkan. Oke, berarti lebih ke model pendidikan gerak Kak Lucy ya. Jadi tidak perlu tiga-tiganya, pilih salah satu saja sih sebenarnya. Tapi kalau memang include kayak Kak Indri jelaskan tadi, Kak Indri mengambil SEM tapi di sana masuk di konsep geraknya, tubuh ruang usaha keterhubungan juga tidak masalah kalau ada penguatan di sana. Oke, terima kasih Kak Lucy sudah melakukan refleksi. Ini tambah menarik nih. Nanti minggu ini kayaknya saya akan coba cek video kakak-kakak jika semua sudah mengupload video di LMS. Silakan Kak, dilanjut. Siapa lagi yang mau melakukan refleksi? Oke, silakan Kak, dilanjut. Siapa lagi yang mau melakukan refleksi? Terima kasih Kak Luksi ya. Menarik nih. Bu Ajah udah siap-siap? Silakan Kak Rita. Oke, terima kasih Kak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Sudah. sepertinya tidak terdengar ya Sudah suara Kak, saya. Halo, aman. amankah suara saya? Oke, terima kasih. Untuk refleksi, sepertinya sih tidak jauh berbeda dengan Kak Henry, Kak Indri, dan Kak Luksi ya. Antara perbedaan di video pertama dan video kedua, tentu saja sudah ada beberapa hal perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya bagi saya, yaitu di penghalusan dalam pemberian umpan balik. Karena dulu pernah di zaman dulu itu setiap kali saya memberikan umpan balik, anak-anak malah berhenti gitu Kak Johan. Berhenti seolah-olah malu gitu diberikan umpan balik, akhirnya tidak melanjutkan proses latihannya. Jadi dari mulai di sana itu saya memberikan umpan balik
Jadi terkadang melihat-lihat dulu si peserta didiknya gitu. Namun begitu kemarin kita mendapat materi di luring bahwa penekanan umpan balik untuk penghalusan itu sangat penting gitu kan. Akhirnya tergugah lagi untuk saya, ya mau tidak mau saya harus melakukan hal tersebut gitu. Apapun nanti yang ini mungkin pendekatan ke anaknya yang akan saya rubah gitu kan. Jadi pada saat video yang sekarang ini, penghalusan yang saya lakukan itu sudah, lebih banyak dibanding yang video yang pertama. Lalu di sana juga saya melakukan, penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri, yang sebelumnya jarang sekali saya lakukan. Lalu untuk model pembelajaran geraknya model pembelajarannya saya memilih model pembelajaran gerak, di mana yang seperti waktu saya tanyakan pertama kali mau membuat aksi nyata itu, saya, mengambil materinya adalah bola voli. Untuk prosesnya saya membedakan levelnya, karena di awal sebelumnya saya melakukan asesmen awal untuk memetakan, dalam pembuatan kelompok. Namun berhubung saya melakukan, aksi nyatanya maksudnya mengambil videonya itu bukan di jam pelajaran, karena situasi dan kondisi akhirnya saya mengambil di luar jam pelajaran dan ternyata yang datang tidak terlalu banyak. Akhirnya, terlihat di sana untuk isu gendernya terlihat ya seperti tidak ini gitu Kak Johan, karena cowoknya yang datang cuma 3 orang gitu kan. Dan akhirnya, pengelompokannya pun si cowok karena memang, sudah terlihat mahir, terlihatnya mereka, jadi berkelompok sendiri gitu, 3 cowok itu, tidak berbaur dengan yang lainnya gitu. Lalu untuk pada saat penerapan bermainnya, saya, rombak kelompoknya agar, semua peserta didik baik, yang kemampuannya baik, yang kemampuannya kurang, dan kemampuannya sudah mahir, berada dalam satu tim, saya rombak kelompoknya tidak sesuai dengan kelompok yang tadi, pada proses berlatih itu. Jadi si cowoknya saya bagi setiap, kelompok cowoknya hanya satu karena cowoknya cuma 3 saya bikin ke 4 tim, jadi ada satu orang yang bermain 2 kali. Permainannya pun saya modifikasi hanya selebar lapangan bulu tangkis agar, yang putri, peserta didik yang putri bisa nyampe pada saat servis bawahnya, itu pun masih banyak yang yang tidak sampai gitu, karena masih takut dengan rasa sakit, akhirnya tidak memaksimalkan tenaga yang mereka keluarkan. Nah, pada saat proses setelah bermain, saya mengumpulkan mereka dan memberikan umpan balik secara klasikal, khususon yaitu terhadap, passing bawah yang begitu menerima servis akhirnya bolanya langsung mental karena mereka, tidak melakukan posisi yang baik. Lalu juga untuk pelaksanaan servis bawahnya, tidak mau mengeluarkan tenaga yang maksimal dikarenakan rasa khawatir, rasa sakit itu terhadap berkenaan dengan bola. Lalu, saya mohon maaf kepada Kak Johan, mungkin nanti pada saat memeriksa video saya, suaranya itu hilang timbul. Saya juga nggak paham kenapa bisa terjadi begitu saya mau edit, tiba-tiba, eee, terjadi seperti itu. Karena memang pada saat perekaman terkendala device, di awal pakai HP saya pribadi, namun di perjalanan, ada notif bahwa HP saya terlalu panas dan akhirnya meminjam device-nya anak-anak, yang akhirnya suaranya jadi seperti itu, jadi hilang timbul Kak Johan. Saya mau buat lagi tapi tidak memungkinkan waktunya, jadi mau tidak mau saya share saja dulu, tapi kalau misalkan nanti memang, videonya tidak mencerminkan apa yang ini saya katakan, ya akan saya buat lagi. Seperti itu aja sih Kak Johan kurang lebihnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Hajah lagi. Karita sudah menjelaskan video aksi nyatanya. Oke Kak, nanti saya cek videonya. Kalau ini masalah teknis ya terkait hilang timbul suara, memang sering terjadi. Ini ada juga kemarin yang memang tidak ada suaranya, lupa nyalain anu katanya.
volumenya dikecilkan dan HP-nya juga ada yang pas sudah di tengah full memorinya Kak. Jadi dia harus meminjam HP ke siswa atau ke teman gurunya, teman sejawat atau guru di sekolah. Jadi it's okay Kak Rita kalau masalah atau kendala teknis itu. Terima kasih Kak Rita sudah merefleksikan video aksi nyatanya. Silahkan kakak-kakak, siapa lagi? Sudah ada 5 tadi, Kak Endri, Kak Luksi, Kak Rita, 4 ya. Baru 4 nih. Kak Ade, oke. Kak Ade Muslihat, silahkan. Baik, Kak Johan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Kak? Aman, Kak. Baik, kakak-kakak, semuanya apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Terkait video yang telah saya buat, sebetulnya ini secara kebetulan kita nggak janjian sama Kak Luksi. Ternyata Kak Luksi juga sama menggunakan materinya bola tangan. Nah, untuk refleksi pada video yang kedua ini, saya menggunakan model pembelajaran gerak, yaitu permainan bola tangan. Nah, perbedaannya dari video yang pertama ini, saya lebih, lebih berpusat pembelajaran itu pada peserta didik yang sebelumnya, pada video sebelumnya mungkin saya lebih banyak menggunakan gaya komando, tapi kali ini saya coba pada video yang kedua yaitu dengan gaya model pengajaran reciprocal style. Sama seperti biasa, jadi pada awalnya mau izin menjelaskan dulu kenapa saya milih permainan bola tangan, karena sebelumnya anak-anak ini pernah bertanya kepada saya permainan bola tangan seperti apa, dan di situ saya menjanjikan ya udah nanti kita coba praktekkan permainan bola tangan. Nah, akhirnya saya pada kesempatan kemarin saya coba untuk membuat video pembelajaran ini dengan materi bola tangan. Kemudian seperti biasa di awal kita pengenalan materi segala macam, kemudian pemanasan, berdoa, itu semua dipimpin oleh anak-anak peserta didik itu sendiri. Kemudian setelah itu pemanasan pun juga sama dipimpin oleh peserta didik. Terus kemudian beralih ke pemanasan bentuk permainan, saya menggunakan permainan sama seperti Kak Luksi, kucing-kucingan dengan teknik lempar dan tangkap bola. Yang satu tugasnya merebut bola. Kemudian setelah pemanasan beberapa menit, saya coba membagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama bertanding putra dengan putri, kemudian yang putrinya itu saya berikan form umpan balik untuk menganalisa gerakan temannya yang sedang bertanding, yang putra. Kemudian setelah putra selesai, kemudian saya coba untuk putri, memberikan kesempatan untuk yang putri bermain. Nah, yang putra ini saya coba berikan form umpan balik. Setelah selesai permainan saya kumpulkan dan coba saya minta beberapa anak untuk mempresentasikan hasil dari analisa tadi temannya yang sedang bermain. Alhamdulillah, mungkin untuk awal masih ada yang malu-malu karena mungkin kurang terbiasa ya untuk memberikan umpan balik kepada temannya. Mungkin ini awal dari anak-anak kami ini untuk berani memberikan apa yang, untuk berani memberikan, menuangkan apa yang ada di dalam pikirannya. Mungkin itu saja Kak Johan, refleksi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade. Jadi Kak Ade sama ya dengan Kak Luksi ini. Bola tangan dengan model pendidikan gerak ya Kak tadi ya. Nah, Iya betul. Kak Ade sudah mencoba model pendidikan gerak, terus dengan gaya resiprokal, jadi seperti siswa menilai temannya sendiri atau prinsip self peer assessment ya Kak Ade ya. Nah, Kak Ade terima kasih sudah merefleksikan dan memang ada perubahan ya kakak-kakak. Itu harapan kita sebenarnya Kak, ada perubahan. Mungkin tidak besar, ada beberapa yang memang progresnya bagus. Yang penting seperti yang saya katakan di luring, kita juga melihat bukan melihat seberapa mahir anak itu melakukan keterampilan gerak atau materi olahraga apa gitu, tapi progres yang dilakukan anak, ada kemajuannya seperti apa, karena setiap anak memiliki perbedaan karakteristik masing-masing, dan itu pun yang akan saya lihat di sini terkait progres dari perubahan yang kakak lakukan di video awal dan video aksi nyata yang relevan dengan materi yang sudah kita dapat. Oke, terima kasih kakak, Kak Ade dan kakak-kakak yang sudah menyampaikan refleksi. Siapa yang selanjutnya nih? Sudah lima peserta. Ini saya baru baca chat, ternyata Bu Bos ini, Kak, maaf saya off cam, dipanggil Capsek, kata Bu Bos. Memang sibuk Ibu Bos satu ini ya. Jadi ada dua tafsir ini, Ibu Bos, bos seperti yang kita bayangkan, atau Ibu yang menangani dana bos. Kak Neni. Silakan Kak, siapa yang mau lanjut untuk refleksi? Kak Tiara, oke silakan Kak Tiara. Baik, saya coba sedikit cerita tentang perbandingan video saya yang di awal dengan yang kemarin. Sama seperti kakak-kakak sebelumnya mungkin ya, sama juga sama kayak Kak Ade, pakai resiprokal. Cuma yang terjadi, yang saya rasakan sekali perbedaannya adalah pada saat video pembelajaran yang pertama yang saya buat itu, saya sangat ada banget waktu tunggunya gitu. Jadi lebih banyak waktu tunggunya. Tapi di video aksi nyata yang sekarang gitu, karena saya sudah mempelajari beberapa modul itu, akhirnya saya tahu bahwa seperti yang Kak Johan sampaikan juga pada saat di luring, waktu tunggu itu tidak boleh banyak, peserta didik harus banyak di aktivitasnya. Akhirnya ya saya coba putar otak gimana caranya nih anak biar lebih banyak aktivitasnya gitu, dan alhasil ya sesuai dengan apa yang sudah diupload, karena yang sudah pernah saya bilang tadi bahwa biasanya saya kalau bikin video itu nggak cukup satu kali tag. Jadi kalau saya belum puas, kalau saya masih ragu, saya akan bikin lagi gitu. Walaupun peserta didiknya ya bisa dikatakan beda tapi masih satu fase gitu. Akhirnya di video yang sekarang, alhamdulillah mudah-mudahan waktu tunggunya juga nggak terlalu banyak, karena keterbatasan alat, keterbatasan media ya yang membuat mungkin ada waktu tunggunya tapi nggak terlalu banyak seperti pada saat di video di awal. Terus juga kalau video awal kan kita nggak ada asesmen di awal, terus nggak ada umpan balik, nggak ada anak penilaian diri sendiri apa segala macam. Tapi di video yang ini setelah kita pelajari bahwa memang harus ada gitu seperti itu ya, itu menjadi hal baru juga sih buat saya yang di sekolah dasar untuk membiasakan pola mengajar seperti itu, padahal ternyata nggak cukup hanya evaluasi atau nge-rewind mengingat kembali apa yang mereka lakukan itu sudah benar atau belum. Ternyata itu nggak cukup, harus ada umpan baliknya lagi, harus ada penghalusannya lagi. Saya pikir selama ini saya mengajar sudah ada evaluasi, itu sudah cukup. Ternyata memang ada lagi harusnya yang lebih ini lagi
Gitu aja sih Kak mungkin. Terima kasih. Oke, thank you Kak Tiara. Berarti sudah ada perubahan Kak ya terkait semoga tidak banyak waktu tunggu karena Kak Tiara sudah eh, sadar bahwa aktivitasnya harus lebih banyak daripada waktu tunggu dan terkait penghalusannya juga itu salah satu aspek dari keterampilan mengajar PJOK yang penting di untuk melihat efektivitas pengajaran PJOK kita. Untuk modelnya Kak Tiara pakai model apa kemarin? Milih model apa? Halo Kak Tiara. Oh lagi pasang headset. Halo Kak, terdengar suara saya Kak Tiara? Suaranya nggak ada ya? Aduh, headset saya. Ada, sudah Kak sekarang. Pakai model apa kira-kira kemarin Kak? Sebelum saya cek videonya nanti. Wah, seperti gangguan teknis Kak Tiaranya. Oke, nanti saya tanya lagi Kak Tiara menggunakan memilih model apa dari 3 model yang sudah kita pelajari. Kita lanjut dulu ya kakak-kakak ya. Siapa tadi yang udah muncul? Oh, hilang lagi nih. Silakan Kak, siapa yang mau lanjut? Sepertinya gangguan teknis Kak Tiara. Wah, Kak Ahmad Arifin baru masuk nih. Kak Triwahyu juga udah ada. Gimana Kak Ahmad Arifin? Assalamualaikum, maaf. Baru kelar, Kak John, maaf ya. Oke, silakan. Nah, mumpung Maaf nih, baru gabung. sudah nggak ada kegiatan Kak Arifin? Iya, ini lagi nyuri-nyuri nih, lagi rapat yang FOP itu, yang Festival Olahraga Oh, Pelajar. Kan kita panitia nih, Tangsel, jadi tuan rumah. Ini Mbak, di 8 oke. ini, SMP 8. Maaf Oke, bener nih. siap-siap Kak. Dilanjut dulu Kak, Heeh. silakan. Silakan, yang lain siapa yang mau refleksi dulu? Sudah ada 6 di sini. Kak Sudiarto, wah ini ada Kak Sudiarto. Silakan Kak Sudiarto. Nih Kak, mohon maaf izin masih dalam pembelajaran dari lagi nyuri-nyuri. Nih Kak, izin untuk kakak-kakak semua terkait tentang refleksi. Suara saya kedengeran ya Kak ya? Baik, untuk refleksi saya dari aksi nyata, saya mengambil permainan bola besar, yaitu sepak bola, di mana subtemanya tentang passing bagian dalam, kaki bagian dalam. Ya, jadi saya sebelum mulai itu selalu bikin kesepakatan sama anak-anak, materi kita di semester 1 itu ada permainan bola besar, terus ada permainan bola kecil, tapi untuk pertama itu permainan bola besar. Nah, apa yang kalian ingin pelajari di dalam permainan bola besar? Mereka lebih semangat ke sepak bola terlebih dahulu. Jadi ada sepak bola, basket, sama voli. Tetapi dalam pembelajaran kali ini mereka lebih semangat ke sepak bola. Akhirnya saya ambil ke sepak bola, yaitu gerak dasar dalam passing menggunakan kaki bagian dalam. Ya, di sini saya menggunakannya yaitu pendidikan gerak Pak. Saya menggabungkan beberapa gaya mengajar
ada gaya komando sama gaya latihan, terus juga anak juga melakukan pengamatan dalam antar teman ya, antar teman. Jadi seperti biasa anak diawali dengan berdoa, terus juga pemanasan saya menggunakan dua ya, yaitu statistik dan dinamis. Jadi diam di tempat anak-anak yang mimpin, terus sama pemanasan menggunakan permainan ya, itu permainannya estafet bola ya, ada permainan estafet bola. Setelah itu saya masuk ke dalam pembelajaran dengan gaya latihan ya, jadi anak-anak dari satu titik ke satu titik passing menggunakan kaki bagian dalam, terus juga saya melakukan penghalusan di setiap ya, seperti yang saya sampaikan pada saat kita tatap muka, Kak, bahwa anak kalau SD kalau saya berhentikan itu susah dan sulit, jadi saya melakukannya ya menggunakan komando mungkin ya, jadi sambil mereka melakukan gerakan passing dengan kaki bagian dalam, saya memberikan penghalusan ya, kakinya seperti ini, kakinya seperti ini. Kebanyakan di perempuan sih, karena perempuan memang dalam permainan sepak bola kan seperti isu-isu yang sudah beredar mungkin ya, jadi sedikit kurang untuk perempuannya, jadi banyak penghalusan di perempuan itu. Terus juga saya menggunakan lanjut ke tingkat ya, jadi pertama dari jarak pendek, terus saya rubah lagi jaraknya makin jauh, saya memberikan sebuah pertanyaan pemantik, kira-kira kalau jaraknya jauh ini apa yang harus ditambah, apa yang harus dilakukan ya, jadi anak-anak berpikir bagaimana nih caranya kalau dari dekat sudah oke, terus dari jauh tiba-tiba nggak sampai bolanya atau bolanya kemana-mana, nah itu apa yang harus dilakukan. Cuman otentik ya, jadi mereka langsung saya arahkan ke dalam permainan sebenarnya. Gitu. Sebenarnya saya mau mengarahkan ke SEM, cuman untuk anak SD kayaknya SEM itu sulit banget, Kak. Ya, sulit banget dalam artian ya mereka belum paham. Tapi kalau misalkan kita step by step kita ajari, kita pahami, mungkin nanti next ke depannya mereka akan paham. Jadi saya menggunakan metode SEM juga, ada yang jadi wasit, ada yang jadi istilahnya hakim garis atau segala macam, ya mereka masih sebatas ya udah segitu aja. Jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab benar-benar, jadi hanya sebatasnya namanya anak SD ya, masih main seperti itu. Saya bagi dua kelompok, putra lawan putra, putri lawan putri. Terus setelah melakukan permainan yang sesungguhnya dengan membuat simulasi dalam artian nggak dalam sepak bola ya, lapangan yang ada di sekolah saya, terus caranya juga saya sesuaikan di sekolah saya seperti apa, dibebaskan lah seperti itu anak-anak. Terus anak-anak setelah itu seperti talupsi mungkin yang tadi ya, jadi saya melakukan testimoni perwakilan putra satu putri satu, dia melakukan asesmen penilaian diri, terus setelah penilaian diri penilaian antar teman ya. Itu aja sih Kak mungkin. Dan saya juga dalam artian video yang saya upload belum maksimal kayak gitu, karena memang pada saat saya penguploadan SD itu lagi ada apa ya namanya yang polio, jadi lagi ada polio gitu buat anak kelas bawah. Akhirnya tuh lapangan riuh juga, guru-guru juga nggak ada yang bisa ngebantu saya karena fokus ke polio. Jadi dalam artian kalau saya bilang belum maksimal di video ya memang belum maksimal. Itu aja sih Kak mungkin Kak. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diar sudah merefleksikan video aksi nyatanya, menarik tadi ya, sudah banyak sekali beberapa konsep sudah dimasukkan oleh Kak Diar dari pendidikan geraknya, gaya mengajar dikombinasikan. Nah ini kakak-kakak yang saya selalu bilang, jadi kita gaya mengajar itu tidak hanya satu, tidak
hanya satu yang dianggap paling baik misalnya, atau misalkan inisiatif paling baik, konvergen paling baik, namun dengan kondisi yang paling yang kakak-kakak yang paling tahu kondisi di lapangan itu bisa di compare atau di combine ya, dikombinasikan. Seperti kata Kak Diar tadi, untuk anak SD yang kelas fase A atau fase B memang harus ada komandonya agar anak bisa lebih terarah. Kalau kita langsung membebaskan anak malah tidak jalan ya, materi yang kita berikan dan tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Jadi fleksibel tergantung kondisi kakak-kakak di lapangan ketika mengkombinasikan gaya mengajar yang tujuannya adalah gaya mengajar itu nanti lebih berpusat kepada siswa atau anak terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran. Terima kasih Kak Diar. Mas, siapa lagi nih? Ada Kak Setiarto nih. Oke, langsung angkat tangan nih sama Kak Tri. Kak Setiarto dulu, wah semangat nih. Baik Kak. Silakan Kak Setiarto. Baik, terima kasih Kak Johan. Kalau di saya untuk refleksi pada keterampilan mengajar PJOK para peserta didik, itu saya mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten. Di sini ada bola besar dan ada bola kecil. Pada bola kecil itu teknik melempar dan menangkap bola dalam permainan softball, kemudian di bola besarnya ada bola voli dan bola basket. Itu bola volinya untuk passing bawah dan passing atas, maksudnya di konten bola basketnya dribble sama passing. Nah di sini saya mencoba untuk melakukan pembelajaran ini berdasarkan pemetakan siswa yang siapa yang kira-kira mau memilih konten yang bola kecil, bola softball tadi, itu kebanyakan anak cewek, karena kalau bola besar kan anak tangannya ada sakit gitu. Nah kalau yang cowok biasanya kebanyakan bola basket. Akhirnya saya samaratakan, jadi yang bola basket sekitar 8 orang, yang bola voli sekitar 8 orang, dan bola softball juga 8 orang. Ini sudah saya mencoba. Kemudian dalam penilaiannya, saya menggunakan penilaian otentik yang peserta didik. Yang pertama, penilaiannya secara asesmen diri, kemudian asesmen antar siswa, dan dengan asesmen dengan guru. Nah ini sudah saya mencoba. Cuma mungkin di dalam videonya juga belum sempurna, karena ini tadi kelasnya teman saya pakai karena kelas saya dari kemarin itu belum membawa seragam, jadi saya mencoba untuk menggunakan kelas fase F yang kelas 11-nya untuk mencoba memperagakan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Nah dalam pembelajaran tersebut itu saya menggunakan gaya mengajar yang pasti komando pasti ada, cuman tidak saya tuliskan di RPP-nya. Kemudian ada latihan, resiprokal, dan divergen. Nah di sini saya mencoba untuk siswa untuk memecahkan masalah yang di situ ada tiga kategori pilihan: bola kecil yang bola softball tadi atau bola kasti, kemudian bola voli dan bola basket. Nah, anak-anak saya suruh untuk mempraktekkan gerak dasar dalam permainan bola softball, bola voli, dan bola basket. Nah, di dalam permainan tersebut ada yang berpasangan, ada yang individu, sehingga anak-anak semuanya bergerak. Cuman untuk saya untuk mengatasi waktu tunggunya biar anak-anak tidak terlalu lama, sehingga saya kombinasikan untuk berpasangan. Jadi anak-anak setelah melempar harus bergantian seperti itu. Untuk video yang saya share tadi mungkin masih banyak kekurangan ya Kak ya, karena dalam refleksi ini saya mencoba untuk ini, cuman anaknya pada mungkin kecapean atau bagaimana, mungkin setelah pembelajaran dari
Setelah saya tadi selesai, langsung saya pakai sekitar 40 menit untuk langsung pembuatan videonya gitu, jadi dadakan. Nah, kemudian dalam pembelajaran diferensi konten tersebut, anak-anak itu memperagakan keterampilan yang softball itu lempar tangkap, kemudian kalau bola voli passing bawah dan passing atas, kalau bola basket adalah dribble dan passing. Nah, ini sudah saya coba, mereka melaksanakannya sesuai dengan instruksi, dan mereka ada yang kurang mahir, ada yang mahir. Mungkin yang mahir sudah ada yang langsung meletakkan bola ke arah ring, seperti itu. Untuk yang basket, untuk yang voli sudah ada yang melakukan servis dan sebagainya. Kemudian mungkin itu saja Kak yang saya bisa saya sampaikan, karena saya juga baru mempelajari, baru membuatnya hari ini karena kemarin masih mengurusin sekolahan, jadi belum bisa sempurna mungkin ya Kak ya. Terima kasih Kak Johan dan teman-teman. Oke, terima kasih Kak Setiarto sudah merefleksikan atau menjelaskan secara singkat ya terkait isi videonya. Kakak-kakak sebelumnya ini kenapa kita tidak ada materi dari saya untuk hari ini, agar saya mendapatkan gambaran serta refleksi kakak-kakak terhadap apa yang sudah kakak-kakak dapat selama PKG ya, baik di daring, di awal-awal daring maupun luring kemarin di Banten. Terima kasih Kak Setiarto. Nah, ini saya sudah punya 3 antrian, ada Kak Heru, Kak Tri, dan Kak Septian nih. Oh, nambah lagi antriannya, ada Kak Sri lagi ngantri. Silakan diputuskan siapa yang mau duluan. Saya lah Kak Heru, ngalah senior dikit-dikit. Saya mau ada pekerjaan lanjutan, jadinya saya mau duluan. Tadi saya sambil mengerjakan yang Katri lain. paling terakhir, Katri paling terakhir. Bos, jangan. Katri belakangan penutup sekalian doa. Katri penutup sekalian doa Kak, sekalian doa. Iya boleh, nanti saya langsung, habis saya langsung doa nih ya, nanti yang lain dianggap selesai ya. Baik kakak-kakak, mohon maaf sebelumnya. kita, silakan Patri. Tolong semuanya dimute dulu, saya mau fokus ke saya dulu ya, semua fokus di saya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak semua, Kak Johan selaku fasilitator, Kak Hendri selaku penyemangat saya, penyemangat hidup saya. Terima kasih Pak Hendri. Sebelumnya saya ingin membagikan pengalaman saya dengan pembelajaran yang belum lama ini saya lakukan. Saya mau jujur aja, belum lama ini saya lakukan karena memang saya agak molor untuk melakukan kegiatan perekaman video. Untuk video sebelumnya juga saya masih berantakan, tapi saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses, di mana pada saat itu di video sebelumnya saya sebagai guru memberikan arahan, memetakan gaya pembelajaran anak-anak, apakah mereka berbasis auditori ataupun kinestetik. Nah, lalu saya setelah itu memberikan permainan kepada anak-anak. Namun dengan mengikuti pelatihan yang beberapa saat lalu kita pernah lakukan, yang kita lakukan bersama, saya ada sedikit pemahaman baru. Oh, ternyata pembelajaran PJOK itu kalau yang saya, walaupun saya sudah melakukan pendekatan terbaru, artinya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dengan para senior saya, para kakak-kakak saya, itu ternyata masih kurang efektif. Banyak siswa yang tidak ikut serta ataupun tidak ada perkembangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Lalu dengan adanya sport education model yang kemarin baru dijelaskan juga, saya coba terapkan tuh di dalam pembelajaran saya. Nah, di dalam sport education model pada saat kemarin, saya melakukan permainan bola voli di sekolah saya dengan pendekatan sport education model. Nah, saya merasa bahwa ini anak-anak SMK harusnya lebih bisa mandiri nih dan lebih bisa memahami konsep PJOK, konsep geraknya dan konsep tujuan dari dilaksanakannya
kegiatan pembelajaran di sekolah. Lalu saya mencoba untuk mensimulasikan sebuah pertandingan bola voli dengan pendekatan inquiry kalau saya. Nah, saya ingin memberikan arahan di awal, lalu seperti apa sih pertandingan bola voli anak-anak. Nah, saya karena merasa bahwa apa yang selama ini saya lakukan itu cuma ada di saya gitu. Artinya pembelajaran itu masih berpusat atau berorientasi pada saya, pada guru gitu. Nah, lalu saya terlalu banyak aktivitas, artinya apa yang saya lakukan itu lebih dominan dibandingkan apa yang di lapangan gitu, dibandingkan dengan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya harus diperintah ataupun harus diarahkan baru melakukan. Lalu belum aktif secara pribadinya gitu. Lalu unsur-unsur dalam pembelajaran nilai-nilai olahraganya juga kayaknya tidak maksimal. Nah, dengan adanya pendekatan SEM, saya merasa bahwa pada saat melakukan pembelajaran itu anak-anak lebih aktif, mereka lebih mengerti, lebih memahami dengan konsep mereka masing-masing, walaupun tetap harus butuh arahan dan butuh evaluasi ataupun penghalusan ataupun cara bertandingnya seperti ini, misalnya seperti itu. Misal tetap harus ada evaluasi dari guru. Kebermaknaan pertandingan dalam sebuah kegiatan pembelajaran PJOK itu jadi lebih kena dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, artinya saya melakukan pembimbingan di awal, saya berikan konsep anak-anak hari ini kita akan mensimulasikan pertandingan bola voli. Nah, bola voli itu nanti terdiri dari sekian, ada wasit, ada penonton seperti yang kita lakukan kemarin, lalu bahkan saya kasih tambahan ya bagi penonton atau anak-anak itu melakukan penilaian teman sebaya, artinya teman-temannya yang menonton juga melakukan penilaian berapa kali nih temennya memukul atau melakukan passing bawah bola voli, berapa kali mereka melakukan servis bola voli, mereka sambil menulis. Nah, harapan saya dengan seperti itu semua anak terlibat dalam sebuah pembelajaran yang pada akhirnya menjadi lebih menyenangkan. Ternyata memang pembelajaran pendekatan SEM ini membuat pembelajaran di kelas saya itu jadi lebih menyenangkan, Kak. Nah, namun banyak hal-hal yang harus saya perbaiki karena memang saya masih belum memahami konsep pembelajaran yang berbasis kepada siswa agar mencapai kebermaknaan. Mungkin gitu Kakak, saya nanti akan saya perbaiki untuk upload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Tri sudah menceritakan pengalaman pembuatan video. Tapi dirasakan ya Kak Tri ada perbedaan setelah implementasi SEM di siswa. Jelas berbeda sekali Kak, karena sebelumnya saya dikit-dikit memberikan arahan, sedikit-sedikit memberikan perintah. Nah, sekarang anak-anak dibuat model dalam sebuah kelas itu seperti pertandingan bola voli, seperti yang kita lakukan pada saat praktek kemarin. Nah, ternyata malah antusiasme siswa bahkan banyak yang jadi manajer gitu. Mereka merasa bahwa mereka melihat itu lebih pintar dibandingkan saya harus bermain. Ya, jadi anak-anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tri sudah menceritakan pengalaman pembuatan videonya. Dan saya baru sadar ini Kak Tri tumben enggak di dalam mobil nih. Atau ini background-nya di dalam mobil, cuma pakai background ya. Enggak Kak, lagi di Oke, Kak Tri, terima kasih. Masih ada 3 antrian di sini. Siapa nih? Ada Kak Heru, Kak Sri, dan Kak siapa tadi? Kak Diar sudah tadi. Kak siapa tadi ya? Siapa duluan nih? Kak Septian. Kak Septian ya, Kak Ian. Nih, Kak Heru atau Kak Sri duluan? Silahkan yang senior dulu. Oke, Kak Septian sudah mengalah. Berarti antara Kak Sri dan Kak Heru nih. Kak Heru dulu, Kak. Sama. Oke, berarti Hormat. yang paling tua dulu ya, yang paling senior Ya. maksud saya nih. Baru Ini selesai Kak, nih, jadi istirahat dulu sebentar. Kalau Kak Heru ini emang paling senior nih angkatannya Pak Kepala Balai kalau beliau ini. Silakan Kak Heru. Wah, malah macet Kak Heru nih.
Oke, bentar kata Kak Heru. Oke. Oke, Kak Heru, masih kendala teknis, Kak. Silakan Kak Sri. Perbaikan speaker Kak Heru dulu. Izin Kak, oh, maaf off cam, baru selesai mengajar. Untuk yang refleksi ya Kak. Untuk Ya, Kak Sri, pembuatan aksi, refleksi. ya. Untuk terkait aksi nyata. pembuatan aksi nyata sebelumnya sudah bikin, tapi izin belum upload Kak. Mas kemarin masih kendala waktu, jadi mudah-mudahan hari ini udah bisa kirim untuk videonya. Untuk yang saya lakukan di SMP, saya coba di kelas 8 ya Kak, 8 ini saya coba lanjutkan dari yang kemarin, video yang kemarin, karena yang kemarin kan saya ambil materi basket, saya coba lanjutkan sama masih materi basket, yaitu dia permainan invasi, tapi dengan strategi gerak yang baru karena ada tambahan yaitu kita teknik shooting. Untuk konsepnya yang saya pakai, temanya adalah di sini saya pakai konsep gerak Kak, karena banyak nanti untuk shooting itu kan kayak kita gimana caranya anak untuk memasukkan bola dengan mereka nanti mungkin sudutnya atau apa, jadi saya pakai temanya konsep gerak. Kemudian untuk pemanasan saya juga coba untuk pemanasan yang berupa permainan mengarah, tapi secara tidak langsung mengarah ke permainan basket tersebut, mengarah ke materi yang akan disampaikan, karena dia bentuknya hampir saya pakai juga yang kemarin permainannya, yang kemudian ada dribblingnya, kemudian ada teknik passingnya, sama ada teknik shooting yang ke dalam keranjang. Jadi itu saya pakai, tapi itu masih bentuk permainan. Mereka juga mungkin dengan pemanasan yang dinamis itu mereka agak sedikit menjenuhkan, jadi saya coba ke bentuk permainan tapi yang mengarah ke materi. Kemudian baru saya langsung nanti masuk menggunakan strategi pemecahan masalah Kak. Untuk pemecahan masalahnya saya coba kasih mereka materi jump shoot dan layup. Bagaimana cara mereka memasukkan sebuah bola ke target yang ada, yaitu berupa ring, karena ring itu kan ada batasan yang mereka tidak bisa sembarangan cara memasukkannya. Ada dari kotak tengah, misalkan mereka cari, kalau sudutnya salah dia juga tidak akan masuk, kakinya pun seperti apa. Jadi saya coba memakai strategi pemecahan masalah yang akan peserta didik pecahkan sendiri, seperti apa sih efektif menembak dengan cara jump shoot dan layup yang tepat buat mereka sendiri, karena pasti setiap anak memiliki solusinya masing-masing. Mungkin yang satu nyamannya seperti ini, yang satu mungkin nyamannya seperti yang lain. Jadi saya coba mengarahkan dengan kebebasan mereka dengan menggunakan konsep gerak yang ada, tidak masih menggunakan konsep gerak kayak sudutnya mereka harus seperti apa, terus kakinya, konsep tubuhnya yang harus mereka pakai itu lebih dominan yang mana. Jadi mereka coba memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian saya juga ada penahapan kontennya Kak, yaitu dari yang mungkin dari teknik layup, yang pertama layup, kemudian tambahan dengan yang kemarin mereka sudah ajarkan, yaitu dengan tambahan teknik passing plus layup, tambah lagi dribble, passing, layup. Jadi mereka ada level yang sudah dari mudah ke sukar. Jadi seperti itu. Nah, terakhir mereka nanti saya kasih adalah setelah itu Kak, sebelum saya belum kasih ini ya, yang untuk mandirinya, tapi saya coba dilanjutkan ke permainan yang sesungguhnya. Jadi saya di situ bertugas untuk memakai penilaian otentik. Mereka saya bagi 2 kelompok, mereka coba variasi praktekan yang sudah diajarkan dari dribble, passing, shooting yang sudah barusan diajar ke permainan sesungguhnya. Jadi saya nanti tinggal melihat mana yang sudah mahir, mana yang belum, mana yang sudah ahli dan sebagainya.
Baru terakhir saya kasih lembar observasi penilaian sendiri, Kak. Jadi mereka bukan teman sebaya, tapi mereka menilai diri mereka sendiri. Apakah saya sudah mampu melakukan gerakan layup, saya sudah mampu mempraktekkan gerakan jump shoot dan lain sebagainya. Jadi saya pakai self check gitu, Kak. Jadi terakhir mereka nanti merefleksikan apa saja yang masih saya belum mampu, yang saya sudah jelaskan kayak kemarin ada yang saya sudah Bu 100%. Oh, berarti kalian nanti tinggal peningkatan. Saya ada yang masih totalnya di bawah, berarti mereka harus lebih didalamin lagi. Seperti itu, Kak. Gambarannya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Sri. Wah, Mas. Ya, Mas. Sudah masuk ke semua konten Kak Sri ya, dari penguatan konsep gerak di sana tadi, intrataksnya, pentahapan konten sampai ke gaya mengajar, self check style, asesmennya digunakan juga, ada lembar observasi dan lain sebagainya. Oke, Kak Sri, terima kasih. Nanti secara kolektif ya saya periksa kalau semua Siap, Kak. Bentar lagi diunggah. Ternyata. Oke. Silakan dilanjut. Siapa nih? Ya, Kak. Kak Ian. Halo, Kak. Ya, Halo. Iya, silakan, Kak. Oh, Kak Heru sudah bisa ya? Atau... Tes. Udah kedengeran nggak? Tes. Oke, kedengeran Kak Heru. Ya. Terima kasih, Kak. Ian nanti dulu ya. Soalnya ini litingnya Pak Kepala Balai ini yang ngomong. Aduh, bisa aja Kak Johan. Makasih. Wah, hilang lagi suara Kak Heru nih. Kak Johan. Oke, masih kurang jelas Kak Heru. Ini kalau masih bermasalah kayaknya speakernya nih. Ini gelap. Halo Kak Heru. Wah, keluar education. Ya, Kak. Kedengeran. Oke Kak, kayaknya dia ganti device Kak Heru nih, pakai HP. Silakan Kak Heru. Saya pakai HP aja deh. Oke, siap. Ya, mohon maaf. Sebelumnya, Kak Johan, teman-teman sekalian, ini di sekolah emang sinyalnya rada kurang bagus. Terus laptop juga nggak tahu nih kenapa. Terkait dengan refleksi atau kegiatan KBM pembelajaran saya dan tugas membuat video aksi nyata, Kak Johan, mohon maaf tadi ada kendala teknis, jadi untuk pembuatan video gagal gitu ya. Jadi paling besok saya coba untuk kembali merekam untuk aktivitas KBM-nya. Kalau saya sendiri seperti biasa, karena memang pembelajaran Merdeka Belajar itu udah kita terapkan di SMA 1 Tangerang, dan saya juga sudah jalan 3 tahun lah ya kurang lebih menerapkan alur Merdeka itu, Kak Johan. Jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, lalu demonstrasi, elaborasi, koneksi antar materi, terus sampai ke aksi nyata gitu. Nah, ini selalu saya terapkan di setiap materi pembelajaran. Nah, di minggu ini kebetulan materi pembelajaran yang saya lakukan itu materinya kebugaran, di mana saya menggunakan metode pembelajaran ini blended learning ya. Jadi ada pembelajaran offline dan online-nya. Kalau di saya kan di sini ada pembagian jamnya itu 2 jam untuk
prakteknya sendiri saya atur seperti itu, di kurikulumnya ya saya dikasih 2 jam dan 1 jam. Jadi 2 jam itu saya pakai untuk, praktek dan 1 jamnya lagi biasanya saya, pakai untuk pembelajaran mandiri, mereka dengan menggunakan LMS, sekolah, LMS Manitra gitu, SMA 1 Tangerang. Nah, di dalam, awal, jadi tahapan, merdeka itu saya praktekkan, di mana saya pikir, untuk alur merdeka ini, eee, apa, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat gitu, di mana, M-nya itu mulai dari diri, saya bisa di lapangan pas 2 jam menanyakan langsung, terkait dengan sejauh mana, informasi, pengetahuan mereka tentang kebugaran atau tentang, materi. Itu bisa saya tanya mulai dari dirinya langsung atau di LMS saya pun menaruh, pertanyaan mulai dari, diri sebelum saya memulai ke, yang berikutnya, tahapan berikutnya gitu ya. Terus E-nya itu eksplorasi, konsep, di mana konten-konten tentang materi itu saya taruh di, LMS Kak Johan, tentang, kebugaran jasmani. Nah, di sini, tujuan dari pembelajaran, saya, peserta didik dapat merancang, program latihan kebugaran jasmani, gitu ya, dan mempraktekkan, rancangan tersebut, rancangan kebugaran jasmani tersebut yang sudah mereka, buat, seperti itu. Jadi ketika, mereka sudah tahu di dalam tahapan eksplorasi konsep bahwa perancang program latihan jasmani itu seperti ini, gitu kan. Nah, lalu mereka, saya bentuk demonstrasi, kolaborasi ya, ruang kolaborasi. Kolaborasi itu mereka saya buat, kelompok, diskusi kelompok, saya buat, bagaimana, cara atau bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani. Ada yang kelompok kekuatan, ada yang kelompok, daya tahan, kecepatan, kelincahan, seperti itu. Jadi saya, tugaskan mereka untuk membuat bentuk-bentuk, latihan, unsur-unsur latihan kebugaran jasmani tersebut per kelompok, gitu. Di tahapan ruang kolaborasi gitu. Terus nanti di demonstrasinya, mereka saya ini kan latihan, dari hasil rancangan tersebut, saya kasih metode gaya latihan gitu kan, melakukan rancangan yang mereka sudah tentukan dan dilakukan atau didemonstrasikan di, pas yang 2 jam, tersebut, seperti itu. Nah, gaya latihan ini yang saya, pakai ketika, mereka sudah melakukan rancangan gitu ya, gitu. Terus setelah mereka demonstrasi, mereka mempraktikkan hasil rancangan, mereka, lalu saya kuatkan, pemahamannya di tahapan elaborasi ya. Jadi di situ di mana, informasi atau pengetahuan mereka tentang kebugaran, merancang program latihan kebugaran jasmani, apa yang belum paham, itu saya kasih kesempatan atau saya kuatkan di, elaborasi itu. Terus, koneksi antar materi, kebermanfaatan dalam, materi kebugaran jasmani atau keterkaitan materi kebugaran jasmani dengan materi-materi, yang ada, itu ada nggak keterkaitannya, materi kebugaran jasmani dengan materi-materi, yang lain. Itu saya, tanyakan juga tuh kepada, peserta, didik gitu kan. Lalu sampai ke aksi nyata, aksi nyatanya itu rancangan yang, sudah mereka buat, mereka aksi nyatain. Saya buat, tugas kepada, mereka, rancangan tersebut dibuat dan dipraktekkan selama kurun waktu, 3 bulan, Kak Johan. Jadi besok saya rencana mau ada, tes awal Kak Johan, tes kebugaran jasmani ini saya akan, praktekkan ketika,
kemarin kita sudah dapat bekal juga gitu ya di materi TKSI. Ini saya praktekkan mereka melakukan tes dulu sebelum ini, sehingga setelah tes awal mereka mempraktekkan hasil rancangan latihan kebugaran jasmani mereka gitu ya di luar jam sekolah. Saya kasih waktu 3 minggu ya, karena kan ya secara prinsip dengan seminggu sekali itu keajuan ya rumus untuk meningkatkan kebugaran jasmani atau latihan itu kurang gitu kalau dilakukan hanya di sekolah. Makanya saya tugaskan mereka di luar jam sekolah, entah itu mau sore atau pagi gitu kan, atau malam bebas itu. Dan latihannya di mana aja terserah mereka. Minimal saya kasih pengertian minimal seminggu 3 kali. Kenapa seminggu 3 kali gitu kan? Saya kasih pengertian seperti itu sehingga mereka mau dan ketika mereka paham mau dengan sendirinya untuk menjalankan programnya dia seperti itu di tahapan aksi nyatanya ke Johan. Nanti setelah 3 bulan saya rencana mau ada tes akhirnya. Jadi dari tahapan tes awal sama tes akhir terus di prosesnya mereka lakukan itu ada progres nggak Kak Johan. Jadi bukan hanya kita hanya tes TKSI aja gitu kan, ada prosesnya itu ada proses latihannya di luar jam sekolah itu untuk latihannya, sehingga di tes akhir nanti ada progresnya nggak dari proses pembelajaran mereka gitu setelah didik. Mungkin itu Kak Johan yang saya praktekkan untuk gaya mengajar, terus pengajaran saya selama ini di sekolah menerapkan kurikulum mereka belajar yang berpusat pada peserta didik. Itu Kak Johan, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik nih Kak Heru nih, memang nih senior beda ya kalau buat program. Jadi terima kasih Kak Heru. Ini Kak Heru mengkombinasikan karena di sekolah Kak Heru sudah hampir 3 tahun ya menerapkan alur merdeka itu atau konsep merdeka belajar, dan dikombinasikan dengan materi yang sudah Kak Heru dapat di model pendidikan spesifik ke model pendidikan kebugaran. Ini malah jadi referensi saya nih Kak Heru, menambah referensi saya alur yang sudah Kak Heru ceritakan tadi. Ini menarik sekali, bisa masuk ke program individu yang dirancang peserta didik, misalnya terkait kebugaran, nanti masuk ke gaya mengajar itu, sehingga anak selain bisa melakukan aktivitas fisik atau latihannya, dia juga sudah punya program atau rancangannya sendiri. Nah ini kakak-kakak, kalau menurut saya ya, selain nanti Kak Heru juga sudah mendapatkan materi kemarin ya di pelatihan di Banten yang terkait cara mengukur kebugaran siswa Indonesia, spesifik ke siswa. Ini salah satu contoh ya kakak-kakak. Kalau misalkan kemarin di luring belum ada terlalu bayangan kakak-kakak, bagaimana sih contoh praktis terkait implementasi model pendidikan kebugaran ini. Nah ini bisa video Kak Heru ini nanti kalau sudah jadi bisa menjadi salah satu referensi kita ketika menjelaskan kakak-kakak pada saat diseminasi misalkan ada peserta yang nanya, gimana nih contoh praktis, secara praktisnya model pendidikan kebugaran. Nah, yang Kak Heru ini bisa menjadi cerita Kak Heru tadi ya, yang akan dieksekusi melalui video nanti, bisa menjadi referensi ketika kita melakukan diseminasi nanti kakak-kakak. Oke, thank you Kak Heru. Saya mendapatkan tambahan pengetahuan secara praktis terkait model pendidikan kebugaran. Nah, karena waktu sudah lewat nih kakak-kakak, terakhir Kak Ian nih, sudah menunggu memberikan kesempatan ke senior-seniornya dari tadi, karena paling junior nih. Silakan Kak Ian. Terakhir Kak Ian ya, sebelum saya tutup sedikit, karena yang lain masih ada kesibukan sepertinya. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, halo, suara saya kedengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Kak Yulia yang berulang tahun kemarin ya. Sehat selalu.
Dan semoga kakak-kakak semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan. Amin. Refleksi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Kak Johan, berbagi aja ya. Jadi kemarin video saya sudah membuat video pembelajaran, saya merasa berbeda dengan video yang awal gitu. Tapi saya merasa video yang kemarin pun masih bisa dibilang berantakan gitu, karena memang ada banyak sekali kendala teknis di lapangan, khususnya untuk anak SD. Padahal saya udah minta kelas termasuk kelas atas lah ya, kelas 4, tapi tetap ketika di lapangan masih banyak permasalahan-permasalahannya di lapangan. Jadi kemarin saya menggunakan niat awal saya ingin coba menggunakan gaya mengajar self-check style gitu ya, jadi dia bisa ngoreksi sendiri gitu kan. Tapi ternyata ketika di lapangan kok jadinya kayak bentuk drill, latihan gitu. Tapi mau nggak mau harus dijalankan gitu. Nah, ketika saya buat video itu, saya belum setelah dari Parung, setelah pelatihan PKG itu, saya langsung buat video besoknya. Nah, jadi ketika langsung buat video itu, saya masih belum masuk tuh ke materi asesmen otentik ya, penilaian otentik gitu. Jadi saya buat aja lah gitu, minta bantuan teman-teman, kakak-kakak semua yang alhamdulillah bisa ikut membantu gitu. Nah, di lapangan saya coba anak-anak belajar sesuai kalau sekarang berdiferensiasi ya, diferensiasi mungkin konten ya. Jadi anak-anak saya kasih opsi, saya punya asetnya hanya bola tendang, bola basket, dan bola voli. Ketika pembelajaran, saya coba pantik mereka dengan pertanyaan-pertanyaan siapa yang mau main bola ini. Akhirnya terbentuklah kelompok itu gitu. Dan ketika di kelompok itu, ternyata ketika melakukan harapan saya sih, anak-anak bisalah saya kasih instruksi sedikit, terus bisa belajar mandiri. Tapi ternyata setelah saya analisis videonya yang saya buat itu, ternyata kayaknya masih kurang tepat gitu. Karena mungkin setelah saya lihat video itu, mungkin untuk dari interaksional ke belajar mandiri itu mungkin butuh pertemuan sebelumnya. Mungkin seperti itu, mungkin kayak yang saya rasakan gitu. Jadi itu tiba-tiba pertemuan pertama langsung saya berharap anak-anak bisa belajar mandiri dengan instruksi yang sedikit, tapi ternyata belum bisa sesuai harapan gitu. Tapi perubahan atau peningkatan pembelajaran yang saya lakukan dari video sebelumnya adalah saya lebih peka lah kepada anak-anak, ada umpan baliknya gitu. Jadi yang sebelumnya saya kurang umpan balik, akhirnya saya lebih menekankan ke umpan baliknya, terus ada penghalusannya gitu. Penghalusannya pun lebih spesifik gitu kan, yang saya lakukan, karena itu ilmu yang saya dapatkan sebelum saya buat video itu ya kan. Nah, mungkin itu Kak Johan untuk sedikit tentang refleksi video yang saya buat. Tapi saya juga masih ada PR nih. Ketika habis pembelajaran di Parung, saya coba untuk memberanikan diri kepada guru-guru yang ada di sekolah saya untuk membuat SEM itu ke dalam P5 gitu. Nah, SEM ini ke dalam P5, tapi konsep utuhnya juga saya masih meraba-raba, masih saya coba-coba gitu. Dan saya menggunakan P5-nya ini, jamnya ini adalah reguler. Jadi pertemuannya di setiap minggunya gitu, bukan satu blok begitu. Gitu. Jadi mungkin nanti saya minta masukan juga dari Kak Johan dan kakak-kakak semua, karena udah terlanjur saya memberanikan diri gitu kan untuk melaksanakan SEM di sekolah dalam bentuk P5, di mana saya fokusnya di kelas 6-nya. Tapi kegiatan SEM-nya ini semua siswa nantinya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu terlibat gitu. Mungkin nanti minta arahannya, minta masukannya. Mungkin itu aja Kak Johan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur sudah merefleksikan
pembuatan video yang dilakukan. Nah, memang Kak Nur, penekanan kemarin sepertinya saya sudah bilang bahwa ini dari kultur pengajaran PJOK kita selama ini kan lebih cenderung ke instruksional atau gaya komando atau gaya latihan. Nah, ketika kita akan menggeser atau melakukan perubahan lebih cenderung ke student center, maka tidak bisa langsung ya, membutuhkan proses. Nah, di gaya mengajar atau teaching style ini memiliki fleksibilitas sesuai kondisi satuan pendidikan tempat kita mengajar. Jadi it's okay ketika memang anak di fase B, fase A, B, C misalnya di SD, spesifik di SD, ada komando yang diberikan atau ada instruksi yang diberikan, namun porsinya saja tidak terlalu banyak ketika memberikan instruksi. Nah, ini tidak bisa terjadi dengan cepat, butuh proses seperti yang kata Kak Septian juga tadi. Tapi kata Kak Sandra ya, memang ini akan agak lama, akan ribet di kita, akan agak jelimet ya. Namun dampaknya ke siswa nanti seperti yang dijelaskan kakak-kakak sebelumnya tadi yang berhasil lah, saya anggap berhasil dalam membuat video, dampaknya terhadap keterlibatan dan partisipasi aktif siswa dalam aktivitas PJOK kita. Itu mungkin Kak Nur tambahan dari saya. Nah, terkait SEM, nah Kak Nur nih sudah memberanikan diri untuk melakukan SEM di P5. Silakan kakak-kakak, siapa yang ingin memberikan masukan dulu nih atau saran masukan ke Kak Ian. Bayangannya kalau kita membuat SEM di SD dalam proyek P5. Oke, mungkin jika belum nih kakak-kakak, bayangan nanti kita diskusi Kak Nur ya. Kalau saya sih ada bisa diimplementasikan di SD, kolaborasi dengan beberapa guru. Nanti Kak Nur dulu perkuat dulu di modul 2.5. Setiap langkah atau kalau kemarin kakak-kakak sudah memfoto mind map poin-poin inti dari penyiapan musim, afiliasi, terus persiapan pertandingan, puncak, festivity, dan evaluasi dan refleksi. Itu sebenarnya sudah runtut di sana Kak Nur. Jadi tidak apa-apa kalau di SD misalkan kondisional nanti Kak Nur peran gurunya lebih banyak, peran guru dalam artian bahwa misalkan kalau siswa yang membagi sendiri perannya dengan anak kelas 1 sampai kelas 6 agak riuh nanti di situ, boleh misalkan guru kelasnya yang menginstruksikan di sana nanti. Jadi langkah awal Kak Nur harus menjelaskan konsep ini ke guru-guru kelasnya dulu. Jadi teman-teman guru kelas nanti yang mencoba mengarahkan siswa terkait pembagian peran masing-masing. Oke, nanti kita diskusikan lebih panjang. Pasti kakak-kakak yang lain juga sudah punya bayangan nih kalau di P5 untuk konsep sport education model. Terima kasih Kak Nur Septian. Siap Kak, makasih. Oke, kakak-kakak, mungkin karena kakak-kakak yang lain, waktunya juga ini saya tidak terpikir tadi ya, masih tidak akan bisa habis kalau 18 orang. Tapi saya sudah mendapatkan gambaran dari hasil refleksi kakak-kakak dan saya sangat bahagia dalam artian ternyata ada perubahan. Sedikit tidak saya berhasil ya untuk kita bertukar pengetahuan secara daring maupun luring terkait program PKG PJOK ini. Oke kakak-kakak, terima kasih semuanya ya. Saya akhiri. Ini kapan kita Zoom lagi Kak nih? Ada nggak? Oh ini nanti hari Jumat ya Kak ya. Oh nggak ada sih hari Jumat. Ada yang udah lihat SMS, LMS. Asinkron, tahu tatap maya terkait, oh iya, kita hari Jumat terkait modul 3 KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Jadi ini sudah masuk ke materi-materi pengimbasan nanti sebelum kakak-kakak membuat RTL atau rencana tindak lanjutnya. Oke kakak-kakak, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, hampir 2 jam ini.
Sampai ketemu di hari Jumat ya Kak ya. Silahkan dilanjutkan jika masih ada kegiatan di sekolah atau kegiatan lainnya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. magnesium, tiang, keranjang, bola plastik, dan stopwatch. Seluruh pemain bersiap di luar garis lingkar. Setiap tim diberikan bola dengan warna yang berbeda. Terdapat ini ada warna kuning, warna hijau. Timnya mereka juga.